dengan yang lain, bisa juga gitu ya. Kita ubah juga ke dalam koordinat polar, terus kita juga menggunakan dengan aturan L-Hospital, itu juga boleh. Nah ini contoh ya, kita melihat kira-kira nilai limit dari fungsi ini ada atau enggak gitu ya. Jadi kan dari pendekatan. Nah, limit X, Y mendekati 0,0. Biasanya memang fungsi-fungsinya yang fungsi rasio kayak gini gitu ya. Nah kalau kita sudah kan dia kan 0 kan, penyebutnya sama dengan 0. Nah, bisa juga tidak, kita cek lagi gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan, kita ubah karena bentuknya seperti ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kan juga sama dengan 3 X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya ini ya, kita bisa kita bisa ubah ke dalam koordinat polar gitu ya. Kalau kita gambar gitu ya. Kita gambar di sini, ini suhu Y, ini suhu X gitu ya. Nah, misalkan pusatnya di titik 0,0 gitu ya, yang simetri ya. Misalkan ini saya nggak simetri. Nah, ini adalah rasionya gitu ya. Nah, ini ke sini dia adalah suhu X-nya ya. X-nya, terus X di sini, di sini, ini adalah nilai Y-nya. Oke, ini nilai R-nya. Ya. Terus ini theta. Ingat ya. Nah, kalau kita lihat sinus theta-nya apa berarti? Isi miring kan? X dibagi R. Tahu ya? Satu kuliah ya, waktu sebelumnya ya. Terus kalau kosinus theta-nya, maaf, sinus theta sama dengan Y ya. Maaf, Y. Terus kemudian depan per miring ya. Betul? Kalau cos theta-nya sama dengan samping ya, X per R. Ya. Nah, ini ekuivalen. Nah, yang atas ekuivalen Y sama dengan R sin theta. Kalau ini X-nya R cos theta. Ya, R cos theta. Nah, kemudian untuk jari-jari ini sendiri, R-nya sama dengan X kuadrat, R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita ubah ke dalam koordinat polar. Ya, ini koordinat polar ya. Koordinat polar. Oke, boleh. Berarti sinus X kuadrat plus Y kuadrat per sin X kuadrat plus 3Y kuadrat gitu ya. Nah, ini sendiri kan 3X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Nah, ini sendiri jadi 3 kalikan R kuadrat. Diubah ya koordinat polar ya di sini. Nah, ini. Jadi 3R kuadrat. Nah, terus di sini. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat sendiri juga saya ubah ya. Jadi koordinat polar jadi sinus R kuadrat gitu ya. Nah, kalau memang nanti ada yang lain, nah silakan diubah ya, karena ini koordinat polarnya, X sama Y-nya. Nah, kemudian karena ini konstanta ya, tadi aturan berapa ya, saya lupa teorema keberapa ya, kan bisa tuh dikeluarkan. Yang ini loh. Yang ini loh, ya, yang 4. Mana ini bukan saya. Yang aturan 4. Jadi, konstanta tuh bisa kita keluarin di sini. K limit dari fx, y, gitu kan. Sifat yang keempat. Ya. Ini juga sama. Nah, konstantanya ini kan 1/3 kita bisa keluarkan limit R mendekati 0. Nah, ininya sendiri jadi R ya, mendekati 0. Ya, karena diubah menjadi R ya. R sama theta. Jadi, kalau kita mengubah koordinat kartesius ya ke koordinat polar, itu berarti kita ngubah yang awalnya kartesius X, Y, kita ubah menjadi R, theta. Silakan diubah. Jadi nilai X-nya menjadi R cos theta. Kalau ada fungsi yang masih ada variabel X-nya diubah R cos theta. Kalau Y-nya menjadi R sin theta. X kuadrat plus Y kuadrat bisa menjadi R kuadrat. Gitu ya. Jadi kita ubah dari koordinat kartesius yang awalnya X, Y menjadi koordinat polar R, theta. Nah, berarti di sini R mendekati 0. Gitu ya. Simak dulu nanti ada latihannya kok ya. Nah, setelah diubah menjadi limit R mendekati 0, sinus R per 3R kuadrat. Nah, ini kan sepertiga ya. Konstanta kita keluarin. Jadinya sepertiga limit R mendekati 0. Nah, turunannya ini kalkulus ya, yang sebelum UTS. Ya, sebelum di UTS tuh jangan dilupakan ya. Nah, turunan dari sinus R kuadrat gitu ya. Atau gini kan. Ini ya, gini. Turunannya dari minus U, misalkan kayak gitu. Apa? Cos U, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan turunan dari fungsi U itu sendiri, gitu ya. Sama, turunan dari minus R kuadrat, gitu ya.
dia akan sama dengan cos R kuadrat gitu ya. Terus turunan dari ini ya, turunannya dari ini. Turunan dari R kuadrat gitu ya. Nah, ini pakai rantai ya. Aturan rantai ini. Nah, berarti cosinus R kuadrat ya dikalikan turunannya ini berapa? 2 kali R. Nah, ini sendiri kalau mau dirapikan 2R cos R kuadrat gitu ya. Sama kayak ini. Paham ya? Jadi kalau mau next, saya nggak tahu nanti kita ketemu lagi. Intinya bukan mata kuliah ini, kita nanggung kalau mau presentasi gitu ya. Next mungkin nanti Kalin atau apa, kalau memang referensinya pakai Parsel atau buku yang lain, buku-buku barat, dijabarin gitu ya, jabarin versi makalah, nah intinya seperti itu, sehingga diperoleh 2R cos R kuadrat gitu ya di sini per 2R gitu ya. Nah, terus kita bisa kanselasi ya, sehingga diperoleh sepertiga limit, dijabarin lagi kalau mau dijabarin ya nggak apa-apa. R mendekati 0, kosinus dari R kuadrat gitu ya. Nah, cos 0 berapa? 1, sehingga sama dengan 1/3 atau ini gitu ya. 1/3. Jadi nilainya ada, nilai limitnya ada, yaitu 1/3. Gitu ya. Jadi kalian juga bisa, kalau langsung substitusi, biasanya kalau yang fungsi rasio ini yang agak perlu pertimbangan. Nah, ternyata penyebutnya sama dengan 0, Bu. Dia nggak ada definisi, Bu, nggak punya limit, belum tentu. Dicek lagi. Jangan-jangan, kalau memungkinkan, kalau fungsinya ada seperti ini ya, X kuadrat per Y kuadrat, nah ini bisa nih kita ubah dari koordinat kartesius, kita ubah ke koordinat polar. Terus kita juga bisa, ataupun kita juga bisa pakai ini, L hospital. Jadi ini ya, kalau saya substitusikan Bu, yang ini L hospital ya, maaf, saya nggak nunjukkan ya di L hospital. Yang ini L hospitalnya ya. Jadi dalam yang ini, karena pada saat saya udah ubah ke koordinat polar ya Bu ya, yang ini kan, nah saya substitusikan, kan dia rasio. Nah di sini dia tetap 0. Nah bisa pakai aturan L hospital kayak gitu. Nah ternyata diturunkan ya, pemilih diturunkan. Nah, sehingga ketemu nilainya. Jadi ada. Jadi cek kembali, khususnya fungsi yang rasio, gitu ya. Jangan-jangan dia memang ada nilainya, gitu. Jangan ini penyebutnya nih 0 nih, gitu. Wah, dia nggak ada, belum tentu. Maka dicek kembali. Ya, dicek kembali. Terus kemudian, contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Nah, tentukan apakah nilai limit dari fungsi X per X kuadrat per Y kuadrat ketika X, Y mendekati 0,0 itu ada atau enggak sih? Kayak gitu ya. Nah, ini ya. Nih. Nah, sama. Tadi kan kita ubah dulu ke koordinat polar. Maka nilai X sama nilai Y-nya kita ubah dulu. Jadi nilai yang awalnya koordinat kartesius X, Y, kita ubah koordinat polar menjadi R, theta. Jadi nggak ada lagi itu yang untuk X, Y. Jadi kita ubah dulu. X-nya menjadi R cos theta dikalikan R sin theta untuk Y-nya. Nah, X kuadrat per Y kuadrat kita ganti dengan R kuadrat gitu ya. Nah, ini bisa dikanselasi ya. Yang ini ya. Jadinya sama dengan cos theta sin theta. Jadinya bukan suatu bilangan real ya, ini suatu sudut gitu ya. Sehingga dia tergantung pada nilai theta gitu ya. Nah, itu kayak suatu lintasan ya, garis gitu ya. Nah, tapi dengan yang berlawanan yang banyak arah gitu ya, sehingga dia nilai limitnya tidak ada karena nggak punya nilai bilangan real tertentu gitu ya. Nah, terus kapan sih Bu dikatakan bahwa limit itu dia tidak ada gitu ya. Nah, jika fungsi f(x, y) itu dia mendekati dua nilai, bukan mempunyai ya, tapi mendekati, karena kita mempunyai limit, dia mendekati. Nilai f(x, y) itu mendekati dua nilai yang berbeda, itu different numbers. Ketika x, y-nya itu mendekati a, b di sepanjang lintasan yang berbeda. Nah, maka nilai limit dari f(x, y) ketika x, y mendekati a, b sama dengan L ini tidak ada. Does not exist, tidak ada. Kalau ininya pendekatannya minimal dari dua lintasan yang berbeda, dia mendekati dua nilai yang berbeda, nilai f(x, y), maka dia tidak ada. Harus sama, intinya seperti itu. Kalau kedetek dua saja yang berbeda, maka tidak ada nilai limit itu. Ya. Nah, ini contohnya ini gambarnya nih. Nih,
misalkan dia mendekati A, B, tapi tidak di A, B-nya, gitu ya. Dari skala arah ya, dari skala arah, gitu ya, boleh. Minimal 2 aja paketnya, gitu ya, yang berbeda. Nah, ini contoh, ya. Buktikan bahwa nilai limit dari XY per X kuadrat per Y kuadrat ketika X, Y mendekati 0,0 itu tidak ada. Nah, kita lihat gitu. Di sepanjang sumbu X yang warna biru, gitu ya. Nanti saya juga lihat dari sepanjang sumbu Y. Boleh nggak Bu dari X sama dengan Y? Boleh. Ya, jadi bukan hanya sepanjang X sama sepanjang Y. Tapi kadang-kadang fungsinya kalau memang susah, boleh cuma 2. Tapi kalau memungkinkan untuk memastikan kembali, bisa 3. Gitu ya. Lihat aja fungsinya. Gitu ya. Nah, misalkan di sini fungsi fx, y-nya fx, y sama dengan sy per x kuadrat plus y kuadrat gitu ya. Dia terdefinisi dimanapun gitu ya, kecuali di 0,0 itu sendiri gitu ya. Nah, ini kita lihat di sepanjang sumbu x. Nah, misalkan sepanjang sumbu x saya kasihkan sebagai lintasan atau pet C1. Nah, kalau di sepanjang sumbu x maka y-nya sama dengan 0 di situ. Nah, maka di sini limit x, y mendekati 0,0 karena dia di sepanjang di pet C1 ya, di lintasan C1, berarti limit x mendekati 0, fx, 0, ya, y-nya jadi 0 gitu ya. Ini sepanjang sumbu x. Nah, silakan solusikan ke fungsi yang ini tadi di atas, sehingga diperoleh limit 0 per x kuadrat per x mendekati 0. Limit dari 0 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini pada saat pendekatan dari sepanjang sumbu x. Nah, kemudian di sepanjang sumbu Y, Bu, kayak gitu. Nah, itu saya tandai dengan pet C, ya, lintasan dari sepanjang sumbu Y, gitu ya, saya kasih nama pet C ya, lintasan C2. Karena di sepanjang sumbu Y, gitu ya, maka di sini X sama dengan 0, karena di sini Y, jadi kita tulis Y, jadi karena di sepanjang di sumbu Y, ya. Nah, dia juga sama, ya, nilai limitnya juga sama dengan 0, sama. Loh, ini sama-sama loh, Bu, sama-sama 0 ya, sama-sama 0. Berarti dia punya limit, cek lagi gitu, kadang-kadang boleh dicek gitu ya. Nah, di sini diambil juga dia pada garis Y sama dengan X. Nah, maka di sini fungsinya X-nya kita ubah menjadi ini ya. Jadi ini kan dari segala arah ya. Mana nih titiknya saya ini? Nah, nih titiknya di 0,0 gitu ya. Dia mendekati titik A, B. Titik A, B-nya itu adalah 0,0. Nah, jadi sepanjang sumbu X gitu ya, sepanjang sumbu Y sama itu nilai N-nya sama 0 gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari Y sama dengan X gitu. Oke. Nah, kita cek di sini. Nah, Y sama dengan X. Nah, kalau kita cek di sini berarti Y-nya sama dengan X. Kita solusikan ke fungsi yang tadi. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat per 2X kuadrat gitu ya. Sama dengan setengah. Ini kan konstanta. Limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Loh, beda ternyata. Ini kan ada satu aja yang berbeda. Maka dia tidak ada nilai limit. Sehingga otomatis limit dari fungsi X kuadrat per plus XY kuadrat itu tidak ada. Ketika X, Y mendekati 0,0. Kita katakan di ini ya, arah pet ketiga. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke. Ini ada di buku Parsel ya. Kalian coba cek di buku Parsel. Boleh versi Indonesia. Saya nggak tahu, coba dipasin lagi ya. Itu kalau itu sebar ya, versi Indonesia juga udah banyak kalau nggak salah. Versi ini yang e-booknya ya, yang e-booknya. Dipasin ya. Saya pakai yang e-booknya aja. Soalnya free, open access. Kalian juga bisa free downloadnya ya. Nah, itu dicoba ya kalian ya, kerjakan ini. Masih ada jam berapa sih? Oke, masih ada waktu. Kalau yang pertama, sudah jelas fungsinya apa? Polinomial, substitusin aja ya. Masukin aja nggak apa-apa. Berarti limit, masukin aja berapa nih? Berarti 3 kalikan 1, berarti 3 kalikan 9, negatif berapa nih? 1. 3, 9, 9 kali 7, 27. 27 berapa kali sama dengan? Berarti 18 ya, 18. Simpel ya. Kalau yang fungsi-fungsi polinomial langsung substitusiin aja. Oke?
Nah, yang perlu diperhatikan tuh yang ini nih, yang untuk fungsi-fungsi rasio. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, di mana penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Ya, jadi kalau misalkan nanti UTS, UAS ya kita nanti ya, UAS kalau kalau fungsinya itu masih polinomial ya udah substitusin aja yang mendekati kan. Ya, tapi kalau untuk rasio dicek lagi apakah dia benar atau tidak. Nah, silakan dicoba ya nomor 4 sampai 12. Jangan yang nomor 3 tuh kurang terusnya ya. Nah, ini kurang nih. 4 sampai 12 silakan dikerjakan. Masih ada waktu ya. Silakan dikerjakan dulu. Yang sudah boleh angkat tangan. Raise hand. Atau sebutin nama ya, jangan lupa ya. Sebutin nama baik. Silakan ya. Kalau masih kabur seperti tanya silakan buka di pasnya masing-masing. Tunggu masuk ya. Silakan. Sampai itu paham instruksi saya? Halo? Izin Ibu, mohon maaf. Iya, siapa namanya? Amanda, Sebutin. tadi suara Ibu agak kurang kedengeran, Bu. Oke, yang mana? Kalau saya tidak awal saya nggak mau jelasin. Udah terlalu banyak. Saya bentar lagi juga Yang yang bisa. penugasan ini. Hmm. Oh, Silakan kerjakan nomor 4 sampai 12. oh gitu. Ya Bu, saya Bu. Makasih Pilih Bu. pilih salah satu aja. Saya pengen tahu kalian pahami sampai mana. Silakan dikerjakan. Mana yang kira-kira ingin didiskusikan bisa ditampilkan. Minta tolong PJ-nya menuliskan siapapun nanti yang maju ya ke depan. Silakan. Itu maaf mau bertanya sebentar dong. Boleh apa? Kalau limitnya tadi nggak ada itu pembuktiannya nggak bisa pakai kayak pola atau HL gitu gitu yang tadi. Ya, dicek lagi gitu ya. Kalau memang fungsinya masih bisa diubah jadi koordinat polar silakan. Kalau emang nggak memungkinkan ya jangan pakai pendekatan dari eh, lebih dari dua dua ini ya dua arah kayak gitu boleh. Jadi lihat fungsinya ya. Terima kasih. Kalau ini kayaknya lebih mudah saya pakai yang ini Bu polar. Ya udah, berarti dia kita ubah ke dalam koordinat polar. Kalau ini susah Bu, saya pakai yang pendekatan ya silakan. Ya, gimana saya lebih paham Bu? Kayak latihan. Intinya seperti itu. Silakan latihan, kemudian kita presentasi.
Halo Bu. Halo Bu, selamat pagi. Nanti kamu ingin jawab ya, ditulis di kolom chat aja, nanti biar yang lain juga tahu. Oke, mau presentasi sih, mau langsung Oh, udah selesai. Kamu nomor berapa? nomor 10. Oke, di share screen dulu aja. Oke, siap. Langsung mulai aja ya, Jalfa. State sepertinya nanti dulu ya mulainya. Kenapa? Sebentar dulu untuk mulai presentasinya. Ini ada yang mau presentasi ya? Sorry. Iya Bu, nomor 10. Udah dipresentasiin belum? Tadi saya
toilet Belum, Bu. sebentar. Belum pada mau mulai, Bu. Oke, silakan Kansa nomor berapa Kansa? Nomor 10 ya? Sate, Bu. Sate, Ibu. Halo? Ya, halo, Bu. Yang mau presentasi sate, Bu. Oh, sate. Oke. Iya. Oke, sate. Silakan. Ini saya panggilnya sate. Iya, Bu. Manggilnya stay atau sate boleh, Bu. Oke. Oke, soal nomor 10 itu Teman-temannya diminta manggilnya apa? State. bisa state, bisa state, Bu. Iya. Nah, nomor Oke. 10 itu diminta cari tahu apakah limitnya itu ada limitnya atau nggak eksis atau nggak ada. Nah, soalnya itu limit x, y menuju 0,0 x pangkat 4 minus y pangkat 4 per x kuadrat tambah y kuadrat. Langkah pertama langsung kita faktorkan yang x pangkat 4 dikurang y pangkat 4 itu difaktorkan jadi x kuadrat pangkat 2 minus y kuadrat pangkat 2 terus dikuadratkan lagi. Lalu selanjutnya itu kita faktorkan pakai sifat aljabar yang a kuadrat minus b kuadrat itu sama dengan a plus b dikali a minus b. Jadinya yang x pangkat 4 minus y pangkat 4 itu jadi x pangkat 2 tambah y pangkat 2 dikali x pangkat 2 kurang y pangkat 2. Nah, karena itu limit x, y menuju 0,0 itu sama dengan itu kan ada yang sama ya, x kuadrat tambah y kuadrat bisa dicoret sama x kuadrat tambah y kuadrat gitu. Jadinya hasilnya itu limit x, y menuju 0,0 x kuadrat dikurang y kuadrat. Nah, kalau udah seperti itu tinggal disubstitusi nilai x, y-nya. Sehingga x-nya nilainya 0, 0 kuadrat, y-nya juga 0, itu seharusnya 0 kuadrat sih. Sehingga 0 kuadrat dikurang 0 kuadrat hasilnya 0. Sehingga kesimpulannya karena nilainya didapat berarti limitnya ada. Seperti itu, Bu. Oke. Ada masukan dari yang lain? Nggak ada ya? Sama semua ya yang lain ya? Oke. Terima kasih, State. Udah oke? Udah benar kalau menurut Ibu? Bisa Oke, di-stop makasih, ya? Bu. Ya. Next, siapa lagi? Kalau nanti dicatat ya, Kansa sama Salva ya. Siapa aja yang maju hari ini? Baik, Ibu. Silakan. Walaupun yang mencatat itu PJ, Mbak Salva sama Kansa, tetap kalian juga boleh bertanya. Oh, boleh menjawab ya, sama aja. Silakan. Jawab, Bu. Ibnu Rasya. Ibnu Rasya, dicatat ya, Ibnu Rasya. Silakan. Ibnu Rasya mau presentasi yang mana? Saya nomor 7. Nomor berapa? Jadi nomor 7 ini makanya kita limit x nomor 7, Bu. Nomor 7. Limit x, y mendekati 0,0 dari sin dikali x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Di sini kita menggunakan polar yaitu x kuadrat plus y kuadratnya juga menjadi r kuadrat. Jadinya limit x, y mendekati 0,0 sin r kuadrat per r kuadrat yaitu hasil 1, Bu. Nah, kok bisa itu? Bisa dijabarin nggak? Jadi itu kan misal kita contohnya cos x. Nih, jabarin dulu nih. Kenapa tiba-tiba 1? Wah, ini sih bentar. Pakai aturan tulis. Misalnya ada sin x per x, ini kita turunin menggunakan orbital jadinya cos x per 1, Bu. Jadinya hasilnya itu 1, Bu. X dari Karena ini mana? x-nya kan 0, jadi kan cos 0. Satu-satu, pelan-pelan. Adakah variabel X kamu sudah ganti ke R? Ini masih tetap X, Y. Kamu pakai koordinat apa? Oh iya, Bu. Gitu, Bu. Diubah semuanya dulu. Ayo pelan-pelan, satu-satu. Nggak mau. Ayo pelan-pelan. Oke, Bu. Ayo.
Coba Oke. ditampilkan itu, dibenerin di sampingnya. Kan kita ubah Ubah dulu. Kamu ingin ubah koordinat kartesius, Bu, ke koordinat polar. Nah, diubah, benerin sampingnya. ke polar, Bu. Ini nggak bisa, tak? Itu di sini nggak bisa. R kuadrat. Di sini nggak bisa nulis. Lalu Nah, ya, bisa, Bu. oke, nggak apa-apa. Next. Lagi. Lim Nah, 0. oke. Terus kamu pakai aturan L-Hospital. Hanya kamu nanti ujian tulis ya. Kuadrat. Menggunakan aturan L-Hospital. Terus sama dengan Iya, kita kecocokan, Bu. ganti ya Koordinat. sekarang. Oke. Limitnya nggak usah. Kalau udah pakai L-Hospital, udah kamu tulis nggak usah. Masih ya? Oke, oh ya udah nggak apa. Terus next, ngomong masih. Limit turunannya apa? Berarti cos berapa itu? Cos R kuadrat kita kali dengan 2R Oke. per R. Mudah-mudahan Kamu kanselasi nggak tuh? Ada yang dicoret nggak? R kuadrat per maaf, tadi saya terpental, Bu. Ya, silakan aja. Oke, Bu. Ulang. Itu cara dari sin R kuadrat per R kuadrat sin R kuadrat. Mendekati 0 dari sin R kuadrat per R kuadrat. Kita turunkan menggunakan L-Hospital menjadi sin R kuadrat dikali dengan 2R per R kuadrat. Di sini kita ubah bentuknya 2R, kita pindahin sebelah kiri agar lebih gampang dilihatnya.
R mendekati 0 dari 2R sin R kuadrat. Ini sama. Jadinya 2R per 2R. Di sini kita coret 2R dengan 2R menjadi 1. Terus ini tinggal masukin R mendekati 0, nah jadinya sin 0 kuadrat per 1. Sin 0 itu 1, jadinya hasil 1, Bu. Oke, coba kita cermati ya. Iya, udah dikoret bisa ya, cancellasi ya bisa. Oh, turunannya sinus itu apa? Kok minus lagi? Coba ganti cos. Sinus lagi sih. Di sini berarti cos. Di sininya cos. Jadi cos 0 per 1, Bu. Hasil itunya, turunannya. Oh, berapa? Satu dibagi 1. Cos 0 Oke, itu berarti 1 per 1. ada jawaban lain yang Dibagi 1, Bu. Hasil akhirnya. Oke, yang lain ada jawaban yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada bisa di stop share. Terima kasih Ibnu. Next Sama-sama, berikutnya. Bu. Siapa yang mau maju? Oke. Izin Ibu, Amando mau. Ya, ya Oke, Bu. silakan. Tolong catat ya. Izin. Tadi Ibnu nomor berapa Ibnu? Saya nomor 7, Bu, Ibnu. Oke. Saya juga catat kok ya, tapi minta tolong PJ-nya juga mencatat. Jadi kita nanti bisa cross check untuk penilaiannya. Oke Ibu, apakah sudah kelihatan? Amando nomor berapa? Nomor 8, Bu. 8. Oke, silakan Amando. Oke. Nah, jadi di soal tadi ditentukan bahwa lim x, y menuju 0,0 dari tan x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Jadi pada saat ini x kuadrat plus y kuadrat ini karena pembilangan limit sama, maka mendomisilkan sebagai u di saat x, y menuju 0,0, maka u menuju 0 plus. Karena dia menjadi limitnya menjadi u menuju 0, berubah menjadi satu variabel, lim u menuju 0 plus tan u per u sama Ya. dengan Maaf saya putus. apa Ibu? Maaf saya. Oh, suaranya terputus. Enggak, saya putus kamu bicara. Itu bentuk fungsinya. Coba diamati lagi. Tangan x kuadrat plus y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Itu sebenarnya bisa nggak sih fungsinya kita ubah ke dalam koordinat polar? Itu yang saya maksud tadi. Jadi itu kan kita pisahin ya. Jadi kalau kita lihat dari x, y mendekati 0,0. Ya, kalian aja nih. Tetap ada nilainya kok, Kak. Apa-apa kan saya lihat effortnya. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau bentuknya seperti ini, itu bisa nggak kalau kita lebih mudahkan untuk ke dalam koordinat polar? Memungkinkan ya. Jadi pada saat x, y mendekati 0,0, ada dua kemungkinan. Oh, saya pakai metode pendekatan, Bu. Kalau dia A, B nggak 0,0, baru kita substitusiin. Asalkan dia nggak sama dengan 0, maka dia ada, gitu ya. Nah, kalau 0,0, itu kita bisa pakai pendekatan. Bisa pendekatan sumbu X atau sumbu Y. Kayak gitu. Atau yang lain kalau memungkinkan. Fungsinya memungkinkan gitu ya. Nah, atau bisa kayak tadi. Ya, kita ubah ke dalam koordinat polar, kemudian memungkinkan nggak untuk kita pakai aturan L-Hospital. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini bentuknya, bisa nggak diubah ke koordinat polar, Amando? Nggak bisa kayaknya, Bu. Oh, kenapa nggak bisa? Apanya yang nggak bisa? Nanti kan kalau koordinat polar kan kita ubah dari x, y ke r, theta. Berarti r kuadratnya sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini bentuknya udah kayak gini kok. Paham nggak? Oh iya, Bu. Diubah dulu ke dalam bentuk polar.
Jadi nggak kayak ChatGPT banget ya. Sebenarnya bisa pakai ChatGPT, gitu. Tapi dibacain lagi gitu ya konsepnya gitu loh. Ya, ayo diubah dulu ke dalam koordinat polar. Ada yang sudah mungkin? Silakan diubah ke koordinat polar dulu. Bu, izin stop share ya, Bu. Paham ya semuanya ya? Saya ngomong apa ya? Ya, silakan. Halo Ibu, apakah kedengaran? Ini siapa yang mau mengerjakan nomor 8K? Aku Ayo, mau 30 ngerjain lagi. nomor 5, Bu. 5, oke. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Ada kan? Oke, di sini aku dapat soal nomor 5, yaitu lim X, Y menuju min 1,2 dengan fungsinya X dikali Y min Y pangkat 3 per X ditambah Y ditambah 1 dalam kurung kan kuadrat. Nah, terus di sini saya coba langsung masukin aja, Bu. Dimana min 1 dikali sama 2 dikurang sama 2 dipangkatin 3 per min 1 ditambah 2 ditambah 1 kuadrat. Nah, terus menghasilkan min 2 dikurang sama min 8. Dikurang 8. Nah, terus per 2 kuadrat. Nah, menghasilkan min 10 per 4. Nah, saya kecilin sama-sama dibagi 2 jadinya min 5 per 2. Di sini ada limitnya ada karena penyebutnya tuh tidak sama dengan 0, Bu. Oke. Kalau ini ada jawaban lain nggak? Iya, bagaimana? Ada jawaban yang berbeda? Ajar. Ada jawaban yang berbeda? Nggak ada ya, semua sama ya. Tinggal substitusiin aja. Jadi kalau misalkan nilai, itu kan X, Y mendekati suatu nilai tertentu ya, apabila ya. Nah, secara substitusikan. Hal yang sama untuk ke nomor 4, langsung aja substitusiin. Ada nggak nilainya? Langsung ya. Kalau dia nggak 0,0. Bisa dipahami nggak semuanya? Halo? Bisa, Bu. Bisa. Jadi nomor 4 nggak jauh beda juga. Kita coba masukin nilainya ada atau enggak. Oke. Karena dia nggak 0,0. Nah, kalau 0,0, X, Y mendekati 0,0, dicek lagi gitu ya. Oh, ternyata penyebutnya sama dengan 0, Bu. Berarti nggak ada definisi ya, Bu ya. Nah, dicek lagi. Fungsinya itu kira-kira bisa nggak kita ubah ke koordinat polar? Kalau lebih mudah, why not? Ya, kita bisa lakukan itu, gitu ya. Biar tahu gimana, banyak latihan. Jadi kan kita lihat ya, ini nomor 4 sampai nomor 12 itu masih angka kecil, jadi masih kelihatan fungsinya masih mudah. Gitu. Tapi nggak apa-apa latihan terus. Terima kasih Mutiara, bisa di stop share, dicatat nanti ya. Silakan, nggak jauh beda dengan nomor 4. Silakan substitusiin. Saya Ada nggak nilai? izin share nomor 4 ya, Bu. Ya, boleh. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Walaupun salah tetap ditulis ya namanya ya. Yang penting ada effort nih, kalau saya. Oke? Dua, tiga, dua. Ya. Silakan ya. Ini kan cuma latihan ya semuanya ya. Kalau misalkan Bu nanti saya kepingin latihan lagi gitu ya. Nah itu di bawah kan masih banyak tuh ya hasilnya ya. Nah boleh dicoba sendiri. Itu nggak bisa ini ya dibalik.
Masa saya bacanya harus miring-miring gitu? Kasihan ya teman-teman yang lain kalau bacanya miring-miring. Nanti sakit leher semua. Oke, kita tunggu temannya maju. Tadi ada 41 ya. Ini siapa yang maju nih? Salva. Berarti Kansa, saya tanya Kansa aja. Kansa, berarti ini udah hadir semua ya Kansa ya? Sudah Ibu. 40, ada yang double device ya? Saya ya double device. Ada 42. double device juga Bu untuk share screen. Oke, nanti pas ya, coba dicek lagi ya, takutnya yang double device gitu ya. Oke, silakan Mbak Salva. Jadi nomor 4 kan soalnya limit X, Y ketika X-nya adalah 1 dan Y adalah 2. Cara pertama saya itu adalah substitusi. Itu hasilnya 1/0, itu kan tak terdefinisi. Terus saya coba pakai cara kedua yaitu pendekatan. Nah, saya faktorkan hasilnya adalah X min Y pangkat 3. Saya faktorkan per Y min 2X sama dengan dimasukin disubstitusi lagi 1 min 2 pangkat 3 per 2 min 2 kali 1. Hasilnya min 1/0. Jadi kesimpulannya adalah limit fungsi tidak ada. Seperti itu, Bu. Oke, dijawab ya. Oke, ada jawaban lain mungkin? Sama ya? Oke, kalau nggak ada bisa di stop share. Terima kasih Salva. Masih muda ya. Karena step by step dulu, limit udah paham, nanti kontinuitas. Baru nanti diferensialnya. Kita nggak mungkin langsung masuk ke diferensialnya, ke turunannya, tanpa kita pahami konsep limit. Ya, bertahap. Next. Ibu, saya izin Apa lagi? screen Tadi kayaknya nomor Pak Yoto. 9. Oke. Nomor berapa? Nomor 9, Ibu Hairin. Hairin. Oke, dicatat ya, Hairin nomor 9. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Silakan Hairin. Baik, Bu. Jadi di soalnya itu yang nomor 9 kita ditanya apakah limit dari X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat plus Y kuadrat per X pangkat 4 min Y pangkat 4 itu apakah ada? Nah, saya menggunakan pendekatan dari sumbu Y dan sumbu X. Yang pertama dari pendekatan sumbu Y yaitu kalau pendekatan dari sumbu Y X-nya sama dengan 0. Jadi bentuknya menjadi limit 0, Y mendekati 0,0 dari